Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Selamat kepada para mahasiswa baru yang diterima di Prodi Tadris Matematika IAIN Jember. Selamat bergabung dalam dunia ICT di Prodi Tadris Matematika IAIN Jember. Visi daripada Tadris Matematika IAIN Jember. Visi merupakan suatu kerangkaian kata yang di dalamnya terdapat impian atau cita-cita atau nilai inti dari suatu lembaga atau organisasi. Maka dalam hal ini, visi daripada Tadris Matematika IAIN Jember adalah menjadi program studi yang mampu menghasilkan pendidik di bidang matematika yang berakhlakul karimah dan unggul dalam media pembelajaran berbasis ICT pada tahun 2025. Jadi dalam visi ini sudah tergambarkan yang pertama bahwa program studi Tadris Matematika itu minimal lulusannya mempunyai keahlian dalam bidang pendidikan matematika. Yang pertama yang disyaratkan dalam visi ini. Kemudian yang kedua mensyaratkan bahwa mahasiswa yang lulusan dari Prodi Tadris Matematika berakhlak mulia, berakhlakul karimah. Jadi ini adalah satu kesatuan bahwa mahasiswa itu ahli dalam bidang matematika sekaligus juga berakhlak yang mulia atau akhlakul karimah. Yang berikutnya, ciri ketiga adalah unggul dalam media pembelajaran yang berbasis ICT, Information and Communication Technology. Jadi, unggul dalam hal teknologi informasi dan komunikasi. Jadi, kalau menilai dari sisi kurikulum di Prodi Tadris Matematika, memang cukup besar materi yang berkaitan dengan masalah-masalah ICT. Jadi di sana menyangkut masalah pemrograman, kemudian dasar-dasar komputer dan lain sebagainya. Jadi komputer di sini menjadi hal yang sangat penting di Prodi Tadris Matematika. Berikutnya adalah tentang misi. Apa sih misi itu? Misi adalah suatu proses atau tahapan yang seharusnya dilalui oleh suatu lembaga atau instansi atau organisasi dengan tujuan bisa mencapai visi tersebut. Jadi kalau visi itu menyangkut masalah pandangan ke depannya, kalau misi adalah tahapan atau runutan daripada kegiatan untuk mencapai visi tersebut. Itu adalah misi. Kemudian apa saja misi daripada program studi Tadris Matematika? Yang pertama misinya adalah mewujudkan pendidikan yang berkualitas di bidang pendidikan matematika yang ditekankan pada pendidikan akhlak dan pemanfaatan ICT untuk menghasilkan tenaga pendidik matematika yang kompeten. Jadi perlu saya garis bawahi, untuk mencapai kompetensi yang cukup handal, maka minimal ada 3. Yang pertama adalah menguasai dari sisi prodi ketadrisan itu tadi, Tadris Matematika. Yang kedua adalah juga akhlaknya juga harus akhlak yang mulia atau akhlakul karimah. Kemudian juga ahli dalam bidang pemanfaatan ICT-nya. Itu yang pertama. Kemudian misi yang kedua adalah menyelenggarakan kegiatan penelitian yang responsif terhadap perkembangan ICT sebagai kontribusi dalam pemecahan masalah di bidang pendidikan matematika. Jadi kita di sini di Prodi Tadris Matematika itu selalu mengembangkan penelitian, kegiatan penelitian. Jadi terutama untuk mahasiswa, alhamdulillah mahasiswa kita di Tadris Matematika ini sudah cukup banyak yang penelitiannya itu terima di Scopus secara internasional. Alhamdulillah sudah masuk ke sana. Karena memang sudah kita gali dari awal, jadi mulai dari mahasiswa baru itu sudah ada
pemilahan ekstra yang sifatnya adalah mendukung daripada kegiatan prodi tadris matematika. Jadi kegiatan ini juga terus kita kembangkan biar mahasiswa itu tidak di masyarakat itu tidak gatek ya, atau selalu bingung di masyarakat, karena ini adalah sangat penting sekali untuk problem solving di dalam masyarakat. Jadi mahasiswa matematika diusahakan mampu memecahkan masalah-masalah yang ada di pendidikan matematika yang ada berkembang di masyarakat. Dan alhamdulillah memang matematika ini secara kurikulum nasional bahwa matematika itu selalu ada, baik itu di kurikulum SD atau MI, MTS atau SMP, maupun SMA, aliyah, dan SMK. Ini yang terkait dengan prodi tadris matematika, terutama tentang setelah lulusnya dari prodi. Kemudian yang ketiga, misi daripada tadris matematika adalah menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan sebagai aplikasi bidang pendidikan matematika yang selaras dengan perkembangan ICT. Jadi di dalam tadris matematika ini misinya yang ketiga adalah menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat. Jadi selalu mahasiswa kita terjunkan ke masyarakat itu terus menerus. Jadi biar dia tidak kaget nanti setelah lulusnya, terutama dalam perkembangan pendidikan matematika yang berbasis ICT. Itu yang misi yang ketiga. Kemudian misi yang keempat adalah menjalin kemitraan dengan berbagai pihak terkait perkembangan pendidikan matematika dan IT secara sinergis dan berlanjutan. Di nomor 4 ini kita di Prodi Tadris Matematika telah bekerja sama dengan beberapa instansi terkait, baik itu dari privat atau swasta ataupun dari negeri, baik dari dalam negeri ataupun dari luar negeri, kerjasama antar kampus di dalam negeri ataupun di luar negeri. Ini sudah kita selenggarakan dan alhamdulillah kita juga bisa lakukan semuanya itu tingkat perguruan tinggi ataupun tingkat-tingkat pendidikan dasar dan menengah juga kita sudah terjunkan beberapa tahapan-tahapan mahasiswa yang terjun ke beberapa program pendidikan itu tadi. Kemudian tujuan dari prodi tadris matematika. Jadi kita di sini di prodi tadris matematika itu mempunyai beberapa tujuan, di antara yang pertama adalah terwujudnya pendidikan yang berkualitas di bidang pendidikan matematika yang ditekankan pada pendidikan akhlak dan pemanfaatan ICT untuk menghasilkan tenaga pendidik matematika yang kompeten. Itu seperti tadi, jadi memang digarisbawahi yang pertama adalah kita ingin akhlaknya baik tapi juga pinter dalam bidang ICT-nya. Ini yang pertama. Kemudian tujuan yang kedua, terselenggaranya kegiatan penelitian yang responsif terhadap perkembangan ICT sebagai kontribusi dalam pemecahan masalah di bidang pendidikan matematika. Jadi kita sangat berharap sekali bahwa lulusan dari prodi tadris matematika itu mampu terjun di masyarakat, jadi mampu dia itu juga bisa menyelenggarakan pendidikan sendiri ataupun dia sebagai pengajar pendidikan matematika. Kemudian yang ketiga, terselenggaranya pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan sebagai aplikasi bidang pendidikan matematika yang selaras dengan perkembangan ICT. Itu yang nomor 3. Jadi kita mempunyai target supaya mahasiswa-mahasiswa ini juga secara keilmuan bisa diterapkan di masyarakat. Kemudian yang keempat, terjalinnya kemitraan dengan berbagai pihak terkait perkembangan pendidikan matematika dan ICT secara sinergi dan berkelanjutan. Jadi ini sudah kita terangkan yang tadi bahwa kita sudah menjalin beberapa pihak baik negeri ataupun swasta.
Berikutnya adalah data dosen daripada program studi Teknik Matematika. Jadi dosen di sini di Teknik Matematika ada 12 dalam satu prodi. Yang pertama adalah saya sendiri, Dr. Haji M. Hadi Purnomo. Yang kedua adalah Ibu Indah Bayuni MPD. Ini sekarang lagi menempuh program doktor. Kemudian Bapak Suwarno MPD juga sekarang lagi menempuh program doktor. Kemudian yang keempat Bapak Dimas Darar Septiadi SPD MPD. Itu yang megang geometri. Kemudian Bapak Fikri Apriyono SPD MPD yang megang mata kuliah matematika inklusi. Kemudian Muhammad Tirawan Dimas Zakaria SPD MPD yang megang algoritma pemrograman. Ini yang kaitannya dengan ICT ini. Jadi algoritma pemrograman. Jadi di sini program-program di dalam komputer. Kemudian Ibu Afifah Nur Aini MPD yang megang statistik pendidikan. Ini juga ada kaitannya dengan masalah-masalah pendidikan matematika. Kemudian yang berikutnya adalah Ibu Masruratul MSc, itu yang megang teori graf, beliau lulusan dari kampus di Australia. Kemudian berikutnya adalah Bapak Anas Ma'ruf Anizar MPD yang memegang statistik matematika. Kemudian Muhammad Mukhlis MPD yang megang kombinatorik. Kemudian Ibu Dr. Umi Farika yang megang mata kuliah media pembelajaran, dan Bapak Dr. Arif Junaidi MPD yang megang mata kuliah strategi pembelajaran. Jadi itu dosen-dosen yang ada di Tadris Matematika. Kemudian tentang kurikulum program studi Tadris Matematika, itu kalau kita kelompokkan, ada 3 kelompok besar dalam kurikulum program studi Tadris Matematika. Yang pertama adalah program mata kuliah pendidikan. Itu yang terkait dalam hal ini adalah strategi pembelajaran, kemudian media pembelajaran, dan perencanaan pembelajaran. Jadi yang masuk dalam kelompok mata kuliah pendidikan. Yang kedua adalah mata kuliah yang masuk dalam bidang mata kuliah matematika. Jadi di sini ada kalkulus, ada geometri, ada aljabar abstrak, ada metode numerik, dan ada matematika diskrit. Jadi ini nanti yang kaitannya dengan masalah keprodian, jadi mata kuliah matematika di sini. Kemudian yang ketiga adalah yang berkaitan mata kuliah dengan pemrograman. Jadi ini pemrograman yang kaitan pemrograman adalah algoritma dan pemrograman. Kemudian mata kuliah pembelajaran matematika berbantuan komputer. Saya pikir itu terang dari saya. Terima kasih atas perhatiannya semuanya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.